Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kudoakan semoga kita senantiasa berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak saudara-saudaraku semua untuk kita sama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi wasilah untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Selamat menyimak. Apakah masa lalu kita itu semuanya baik? Jangan pernah merasa diri baik. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri kamu suci, karena kita adalah orang yang penuh bergelimang dosa. Kullu semua. Kullu bani Adam, semua anak cucu cicit keturunan Adam. Khata'un. Diambil dari kata khata', salah. Semua kita ini pernah buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah salah adalah orang-orang yang tawwabun. Tawwabun diambil dari kata taba yatubu tawwab, kembali ke pangkal jalan. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalanku ini mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalanku ini mustaqim kata Allah. Tapi ketika melewati jalan itu, kadang kita tak mustaqim. Jalan Allah itu mustaqim, tapi kita melewatinya tidak mustaqim. Kadang kita terpeleset, jatuh, melompat, berkubang, kotor, naik lagi, sucikan lagi. Seperti orang yang tinggal di tepi sungai, lalu kemudian dia mandi pagi. Habis dari pagi kotor, kena najis, kena noda, kena bersihkan lagi, tapi ternyata kotor lagi. Maka kata Nabi SAW, man ahsana fima baqiya, siapa yang sanggup berbuat ihsan di sisa-sisa usia ini. Berapa lagi sisanya Pak Ustaz? Kita tak tahu. Man ahsana, siapa yang sanggup berlaku ihsan fima baqiya, pada sisa-sisa usia ini, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lalu diampunkan Allah. Apa itu ihsan? Apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau menyaksikannya, seakan-akan engkau sampai pada tingkat musyahadah, mempersaksikannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau kau tak dapat melihatnya, dia melihat engkau. Inilah maqam ihsan. Tadi waktu salat semuanya menunduk menghadap tempat sujud. Allahu Akbar. Adakah di antara kita yang melihat Allah? Tidak. Lalu kenapa kita seperti ada burung yang bertengger di atas kepala, tak ada yang bergerak, mata semuanya, tak ada yang menoleh, menengok kaligrafi, menengok AC, menengok jam. Kenapa? Kenapa tak ada yang memandang? Kenapa tak ada yang melihat? Ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, seakan-akan engkau melihat dia. Andai tidak kau sanggup, maka dia melihat engkau. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya ni Pak Ustaz dulu bukan orang baik. Semua sudah saya minum sudah. Dari mulai vodka, Carlsberg, Mix, Ampun, Tua, Putau, sabu-sabu, pil rohipnol, pil anjing gila. Sudah semua makan dah semua Pak Ustaz. Tapi dari raut wajah tak ada nampak penyesalan, hanya kebanggaan saja. Bangga sudah mengkonsumsi itu semua. Bukan itu taubat itu. Taubat adalah ketika orang menyesali masa lalu yang bergelimang dosa, sehingga setelah itu ahsana fima madha, yang madha, yang lalu itu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan kembali lagi, tapi yang akan datang diperbaiki, menemukan titik balik. Sampai kapan Pak Ustaz? Innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima orang menemukan titik baliknya malam yugharghir, selama sebelum
gharqarah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Taubat nasuha dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana, siapa yang berbuat baik fima baqiya, pada sisa-sisa hidupnya, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lewat-lewat, yang lalu-lalu. Sekarang kebalikannya. Man asaa fima baqiya, sudahlah sisa umur tadi pendek, sedikit, tidak banyak, tidak panjang. Asaa fima baqiya, yang lewat-lewat lagi, terus dia lanjutkan. Asaa fima baqiya, sisa umur yang ada itu tetap juga dia buat asaa, buat dosa. Lalu apa yang terjadi? Ukhidha, maka Allah tetap menghukumnya. Yang mana? Ma madha, yang lalu, wa ma baqiya, dan yang akan datang. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apakah orang yang sudah bertaubat itu ditutupi yang lalu-lalu? Ditutup Allah. Tapi ketika dia tidak memperbaiki, tidak ihsan, maka ukhiza, dibukakan Allah lagi aib-aib, cacat-cacat di masa lalu. Lalu setelah itu yang akan datang tetap dihukum Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini cuma dua saja, madha, baqiyah. Yang paling baik madhanya ihsan, baqiyahnya ihsan. Itu the best itu. Yang tak baik baqiyah, madha tak baik, tapi baqiyahnya baik. Okey, pertengahan. Yang paling parah madha, dosa, baqiyah, dosa. Tak ada sisa kebaikan sama sekali. Na'udzubillah. Bapak Ibu, apakah Ustaz Abdul Somad itu tak ada dosa? Oh, bergelimang dosa. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kita merasa berdosa dengan satu perbuatan dosa lebih baik daripada merasa alim dengan satu perbuatan amal saleh. Satu perbuatan dosa pernah dia buat, tapi itu terus menghantui isi kepalanya sehingga dia merasa orang paling tidak layak masuk ke dalam surga. Sampai-sampai diucapkannya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Tuhan, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga tak kuat masuk neraka. Untuk masuk surga rasanya aku tak layak, melihatkan banyaknya dosa-dosaku di masa lalu. Mau yang mu'allaf ataupun mau yang Islam taubat. Kita ini cuma dua saja. Orang Islam yang punya masa lalu bertaubat, yang kedua orang kafir yang masuk Islam. Dua-dua itu ada di tempat kita. Mu'allaf center kita yang dibimbing oleh para ustaz kita, itu mereka adalah orang-orang yang dulu menyembah Yesus Kristus, Santa Maria, Siddhartha Gautama, pokok kayu, menyembah hantu setan. Tapi kemudian bersyahadat di hadapan kita, kita menyaksikannya semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Putih, bersih. Tinggal mengisi baqiyah ihsan. Man ahsana, isilah yang baik-baik. Adapun kita memang dari lahir sudah Islam, ayah muslim, ibu muslimah, lahir sebagai seorang muslim, tapi kita silap, kita khilaf, kita salah. Lalu kemudian menemukan titik balik usia 35, 40, 45, 50, taubat nasuha, beramal soleh. Masalah mengajak orang taubat, masalah ngajak orang sholat, tak perlu LCMA. Ini sekarang kita ketemu dengan dua kelompok manusia yang tidak mengerti Islam. Yang satu berpendapat yang ngajak orang sholat, yang ngajak taubat harus ustaz. Kamu sudah taubat, kamu bergelimang dosa, ngapain kamu ceramahi saya? Emang kamu ustaz? Emang kamu LCMA? Urus saja diri kamu sendiri. Ini privasi saya. Mau saya masuk surga, mau saya masuk neraka, itu urusan saya. Ini orang tidak paham ajaran Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lama tahu itu surga neraka. Dia sudah lama tahu ajaran Islam. Tapi yang menyentuh hatinya belum ada. Dia nonton TV, hatinya tak tersentuh. Dia tiap hari dapat info dari internet. Bahkan video tentang neraka pun sudah ada. Video neraka, orang menjerit-jerit tertusuk-tusuk.
Inilah kira-kira gambar. Dia tak tersentuh. Yang menyentuh hati dia ucapan saudaranya. Kapan tobat? Hanya singkat saja, kapan tobat? Tapi dua kata itu, kapan tobat, terus menghantui pikirannya. Dia sedang makan, kapan tobat? Dia pas mau tidur, kapan tobat? Wajah saudaranya itu terbayang terus, kapan tobat? Kapan tobat? Itulah yang dikatakan Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena lidahmu. Satu orang saja jamaahmu. Kau tak pernah ceramah di TV, tak pernah masuk YouTube, tak pernah ceramah depan orang banyak. Satu orang saja yang kau ceramahi. Khairun min humurin ni'am. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada langit, bumi, dunia beserta isinya. Bertamu ke rumah orang, sampai masanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya mohon izin dulu ya. Mau kemana? Ngobrol kita belum selesai. Azan ke masjid. Singkat kalimatnya, saya izin dulu azan mau ke masjid. 5 kata. Awalnya mungkin dia marah, alah sombong kamu, baru ke masjid 2 hari. Pergi sana. Tapi besok menjadi sentuhan dalam hatinya. Saya kapan ke masjid? Dia sudah menemukan titik baliknya. Dia sudah bertobat kepada Allah. Saya kenapa belum juga lagi? Kapan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tayasu, jangan pernah putus asa min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin. Cermin itu ada satu titik. Ini cermin. Cermin itu, Ustaz saya nggak suka cermin yang oval, yang bulat. Oke, kita ikuti seleranya. Cermin bulat. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit, setelah dia dibersihkan, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, bersih sebersih-bersihnya, bersih. Pulang haji bersih. Datang tamu, ceritain kawan sekamar, shopping melulu, kotor lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sudah suci bersih jangan kau kotori. Suci bersih, begitu ada terasa sedikit, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cermin ini bukan mau ngelihat yang tidak-tidak, tapi melihat diri kita. Ketika kita merasa diri kita bersih, tidak ada dosa, sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa. Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah, dan dosa. Ustaz Somad kan Ustaz, ada dosanya? Ada. Masih digoda setan. Setannya Ustaz juga. Oleh sebab itu maka senantiasa merasa ini, diri ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Fisik, psikis. Tapi Allah Maha baik, maka dia buatkan obatnya. Aflaha, beruntung yang sudah membersihkan dari segala penyakit ini. Lalu kemudian yang kotor-kotor tadi dibersihkan. Maka dibersihkanlah dia dengan cara orang yang takabur, sombong. Apa obatnya? Tawadhu. Takbur, tawadhu. Orang yang riya, memperlihatkan amalnya. Apa obatnya? Ikhlas. Orang yang berkeluh kesah dengan segala macam ujian hidupnya, apa obatnya? Ridha. Ridha, menerima dengan tawakal. Ridha, melepaskan segalanya kepada Allah. Makanya sebelum keluar rumah, habis sholat subuh pagi, dia katakan, raditu billahi rabbah. Aku ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kita berkeluh kesah, marah, ngamuk, numbuk dinding, selesai masalah. Kalau kita sedang dililit masalah, kita tumbuk dinding. Insya Allah yang masalah lama selesai, muncul masalah baru, tangan patah.
Makanya lepaskan segalanya, ambil air wudhu, siram gejolak api dalam hati tadi, angkat kedua tangan. Kalau kebetulan pagi sholat duha, Allah Akbar. Kalau kebetulan malam sholat tahajud. Kalau sekeliling dunia ini sudah tak mau lagi mendengar omongan kita, keluh kesah kita, tak ada lagi kawan tempat mencurahkan kerisauan kita, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke lantai. Malaikat-malaikat di langit akan melihat di tengah malam gelap itu ada satu rumah yang terang benderang. Itu rumah siapa? Rumah orang yang bertahajud. Besok malam dia lihat lagi, itu rumah siapa? Rumah tahajud. Besok malam dia lihat lagi bercahaya, itu rumah siapa? Rumah bertahajud. Malam berikutnya dilihat, kenapa padam? Masalahnya sudah hilang, dia berhenti tahajud. Kenapa ketika ada masalah baru kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun 2 rakaat, walaupun singkat, walaupun pendek. Afdalnya tahajud jam 1, jam 2, betul. Tapi jangan gara-gara mau mengejar jam 1, jam 2, lalu jam 4 kita tidak tahajud. Bangun lihat jam 4, gak afdal, langsung tidur. Kenapa bangun jam 4? Memang jamnya di setel jam 4, ya jam 4. Coba setel jam 1, jam 2. Oleh sebab itu maka ini semua adalah obat-obat dan penyakit. Setelah itu Allah Ta'ala berikan. Sama seperti dokter. Pak dokter, saya ini kena penyakit, kata orang mudah marah-marah, katanya darah tinggi, kolesterol naik, lalu kemudian ada ini segala macam. Dokter cuma ngasih tahu, Bapak rajin olahraga, banyak makan buah, jangan makan kambing, jangan kolesterol, jangan minum susu, tenangkan pikiran. Ini obatnya, ini 1 hari sekali, yang ini dimakan setelah makan, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini 3 kali. Habis itu terserah. Dokter tidak maksa, kamu harus, enggak, silakan. Kalau saya nggak mau makan ini, terus saya makan ini, makan ini, nggak mau makan obat, silakan aja, mati cepat. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang melihat kita bukan CCTV, yang melihat kita dia la ta'khudhuhu sinatun wal naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Makanya ketika nanti imam membaca ayat ini, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, ini yang kami kaji kemarin. Hai jiwa yang gabungan antara ruh dan jasad, yang gara-gara ruh dengan jasad bersatu ini muncul tamak, muncul rakus, muncul pelit, muncul bakhil, muncul dendam kesumat, muncul hasad dengki, muncul busuk hati, muncul marah, muncul egois. Sucikan dengan tawadhu, sucikan dengan ikhlas, bersihkan dengan zikir, senantiasa merasa diri hina. Saya Ustaz kalau dengar pengajian dah nggak masuk lagi, pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Bukan itu maksud saya Ustaz, telinga saya dengar tapi tak masuk ke hati, pergi ke rumah sakit. Kemarin saya pergi ke Bandung, dibawa oleh Ustadz Hanan At-Taki, mampir ke rumah teduh. Ternyata hati yang panas mampir ke rumah teduh itu teduh, meleleh air mata. Ada saudara kita yang kena kanker mata yang besarnya hampir sebesar kepala. Perempuan-perempuan yang dikira hamil 9 bulan, rupanya di dalam tumor, cancer, kanker. Ibu sudah kena berapa lama? Sudah 4 bulan Ustaz. 4 bulan sebesar ini, ya 4 bulan tapi sebesar 9 bulan kandungan. Jadwal operasi kapan? 2020. Bayangkan itu. Napas sudah sesak sampai. Di sana baru terasa, oh hebat Ustadz Hanan. Dia bawa saya jalan-jalan, bukan ke bukit, bukan ke gunung, bukan ke pantai. Dia bawa jalan-jalan. Melihat itu semua, Allah sedang negur Abdul Somad. Beban yang kau rasakan sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Napasmu masih lapang, pandanganmu masih jelas. Tapi saudara, mandi ke pantai, tiba-tiba ada luka sedikit digaru. Hanya 9 bulan tiba-tiba kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Anak muda umur 23 tahun. Ya Allah.
Sampai di sana saya diminta menyampaikan tausiah kepada Al-Mukarram Ustaz Somad, tausiah. Baru megang mic sudah. Mana suara menggelegar tabligh akbar? Hilang. Jadi untuk merontokkan sifat-sifat yang jelek baik fisik psikis ini, tak selamanya pengajian, tak selamanya ceramah. Tapi jangan gara-gara ini nanti jadi sunyi pengajian. Kemana semua? Kenapa kalian enggak ada? Tak selamanya pengajian itu. Kita harus selalu lihat orang sakit. Betul. Tidak ada orang menasihati saya. Tak ada ustaz menggurui menasihati saya. Dari mana ustaz mengambil nasihat pelajaran? Dengan pergi ke panti jompo. Kita lihat kulitnya yang keriput, rapuh. Ustaz, ini tidak bisa lagi dimasukkan jarum suntik. Kenapa? Usia sudah 95 tahun, sudah seperti tisu, sobek, lapuh. Abdul Somad, 40 tahun lagi kulitmu juga akan seperti ini, menggigil, tak dapat tegak. Masih syukur ada yang menyuapi, masih syukur masih ada orang baik. Maka saat ketika melihat itu, saya yakin suami-suami yang sombong, yang kasar, yang tak peduli, yang lihat itu dia, oh ternyata nanti sampai masanya aku duduk di kursi seperti ini, yang menyuapi nanti adalah dia yang baik selama ini. Ibu pun kasih tahu juga, mas kalau macam-macam gini-gini. Jadi tidak selamanya nasihat. Ada nasihat lewat mata lebih masuk ke dalam hati kita. Makanya ada ungkapan lisanul hal, perbuatan, action afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati. Ketika meninggal almarhumah emak saya, lalu pas mengkebumikan mereka tanya, siapa yang masuk ke dalam? Otomatis anak saya dan adik saya masuk dengan Ustaz Zulfadli, sahabat, bertiga kami masuk. Sepupu ada 2 orang masuk ke dalam. Saya bagian kepala, saya yang meletakkan ke dalam. Sunnah untuk menempelkan hidung, kain dibuka, hidung ini sunnah ditempelkan ke tanah. Buka penutup wajah, buka ikatan, tempelkan hidung ke tanah. Saat saya menempelkan itulah rasanya tak ada harga dunia, hilang semuanya. Kau pun akan begini juga nanti Abdul Somad. Anakmu yang akan memegang kepalamu, dimiringkannya ke kanan ke arah kiblat, ditempelkannya hidungmu ke dinding, tak ada jarak lagi. Sekaya-kaya orang belum pernah saya melihat dipasang keramik di bawah. Nanti kalau saya mati posong keramik, posong marmer supaya hidung jangan mencium tanah. Enggak, tetap ikut sunnah, diciumkan hidung ke tanah, menghadap ke arah kiblat, miring. Apa yang dibawa menghadap Allah SWT, insya Allah itu mengikis hasad, mengikis dengki, mengikis angkuh, mengikis sombong. Kalau terasa iman sudah agak kurang, low down, ngaji lagi. Masya Allah, itu tadi kajian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Tentunya kajian yang sangat luar biasa, penuh ilmu dan penuh makna. Namun kajian ini belumlah selesai. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan bersama seperti apa kajian selanjutnya. Selamat menyimak. Apakah masa lalu kita itu semuanya baik? Jangan pernah merasa diri baik. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri kamu suci, karena kita adalah orang yang penuh bergelimang dosa. Kullu semua, kullu bani Adam, semua anak cucu cicit keturunan Adam, khata'un, diambil dari kata khata', salah. Semua kita ini pernah buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang pernah salah adalah orang-orang yang tawwabun. Tawwabun diambil dari kata taba yatubu tawwab, kembali ke pangkal jalan. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalanku ini mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalanku ini mustaqim kata Allah. Tapi ketika melewati jalan itu, kadang kita tak mustaqim. Jalan Allah itu mustaqim, tapi kita melewatinya tidak mustaqim. Kadang kita terpeleset, jatuh, melompat, berkubang, kotor, naik lagi, sucikan lagi. Seperti orang yang tinggal di tepi sungai,
lalu kemudian dia mandi pagi. Habis dari pagi kotor, kena najis, kena noda, kena bersihkan lagi, tapi ternyata kotor lagi. Maka kata Nabi SAW, man ahsana fima baqiya, siapa yang sanggup berbuat ihsan di sisa-sisa usia ini. Berapa lagi sisanya Pak Ustaz? Kita tak tahu. Man ahsana, siapa yang sanggup berlaku ihsan fima baqiya, pada sisa-sisa usia ini, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lalu diampunkan Allah. Apa itu ihsan? Apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau menyaksikannya, seakan-akan engkau sampai pada tingkat musyahadah, mempersaksikannya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau kau tak dapat melihatnya, dia melihat engkau. Inilah maqam ihsan. Tadi waktu salat semuanya menunduk menghadap tempat sujud. Allahu Akbar. Adakah di antara kita yang melihat Allah? Tidak. Lalu kenapa kita seperti ada burung yang bertengger di atas kepala, tak ada yang bergerak, mata semuanya, tak ada yang menoleh, menengok kaligrafi, menengok AC, menengok jam. Kenapa? Kenapa tak ada yang memandang? Kenapa tak ada yang melihat? Ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, seakan-akan engkau melihat dia. Andai tidak kau sanggup, maka dia melihat engkau. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni Pak Ustaz dulu bukan orang baik. Semua sudah saya minum sudah. Dari mulai vodka, Carlsberg, Max, Ampun, Tua, Utau, sabu-sabu, pil rohimol, pil anjing gila. Sudah semua makan dah semua Pak Ustaz. Tapi dari raut wajah tak ada nampak penyesalan. Hanya kebanggaan saja. Bangga sudah mengkonsumsi itu semua. Bukan itu taubat itu. Taubat adalah ketika orang menyesali masa lalu yang bergelimang dosa, sehingga setelah itu ahsana fima madha, yang madha, yang lalu itu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan kembali lagi, tapi yang akan datang diperbaiki, menemukan titik balik. Sampai kapan Pak Ustaz? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, Allah menerima orang menemukan titik baliknya malam yugharghir, selama sebelum gharqarah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Taubat nasuha dia diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahsana, siapa yang berbuat baik fima baqiya, pada sisa-sisa hidupnya, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ma madha, yang lewat-lewat, yang lalu-lalu. Sekarang kebalikannya. Man asaa fima baqiya, sudahlah sisa umur tadi pendek, sedikit, tidak banyak, tidak panjang. Asaa fima baqiya, yang lewat-lewat lagi, terus dia lanjutkan. Asaa fima baqiya, sisa umur yang ada itu tetap juga dia buat asaa, buat dosa. Lalu apa yang terjadi? Ukhidha, maka Allah tetap menghukumnya. Yang mana? Ma madha, yang lalu, wa ma baqiya, dan yang akan datang. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apakah orang yang sudah bertaubat itu ditutupi yang lalu-lalu? Ditutup Allah. Tapi ketika dia tidak memperbaiki, tidak ihsan, maka ukhiza, dibukakan Allah lagi aib-aib, cacat-cacat di masa lalu. Lalu setelah itu yang akan datang tetap dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini cuma dua saja, madha, baqiyah. Yang paling baik madhanya ihsan, baqiyahnya ihsan. Itu the best itu. Yang tak baik baqiyah, madha tak baik, tapi baqiyahnya baik. Okey, pertengahan. Yang paling parah madha dosa, baqiyah dosa. Tak ada sisa kebaikan sama sekali. Na'udzubillah. Bapak Ibu, apakah Ustaz Abdul Somad itu tak ada dosa? Oh, bergelimang dosa. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bahwa kita merasa berdosa dengan satu perbuatan dosa lebih baik daripada merasa alim dengan satu perbuatan amal saleh. Satu perbuatan dosa pernah dia buat, tapi itu terus menghantui isi kepalanya, sehingga dia merasa orang paling tidak layak masuk ke dalam surga. Sampai-sampai diucapkannya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Tuhan, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tak kuat masuk neraka. Untuk masuk surga rasanya aku tak layak, melihatkan banyaknya dosa-dosaku di masa lalu. Mau yang mu'allaf ataupun mau yang Islam taubat. Kita ini cuma dua saja. Orang Islam yang punya masa lalu bertaubat, yang kedua orang kafir yang masuk Islam. Dua-dua itu ada di tempat kita. Mu'allaf center kita yang dibimbing oleh para ustadz kita, itu mereka adalah orang-orang yang dulu menyembah Yesus Kristus, Santa Maria, Siddhartha Gautama, pokok kayu, menyembah hantu setan. Tapi kemudian bersyahadat di hadapan kita, kita menyaksikannya semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Putih, bersih. Tinggal mengisi baqiya ihsan, man ahsana. Isilah yang baik-baik. Adapun kita memang dari lahir sudah Islam. Ayah Muslim, ibu Muslimah, lahir sebagai seorang Muslim. Tapi kita silap, kita khilaf, kita salah. Lalu kemudian menemukan titik balik usia 35, 40, 45, 50, taubat nasuha, beramal soleh. Masalah mengajak orang taubat, masalah ngajak orang sholat, tak perlu LCMA. Ini sekarang kita ketemu dengan dua kelompok manusia yang tidak mengerti Islam. Yang satu berpendapat yang ngajak orang sholat, yang ngajak taubat harus ustaz. Kamu sudah taubat, kamu bergelimang dosa, ngapain kamu ceramahi saya? Emang kamu ustaz? Emang kamu LCMA? Urus saja diri kamu sendiri. Ini privasi saya. Mau saya masuk surga, mau saya masuk neraka, itu urusan saya. Ini orang tidak paham ajaran Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah lama tahu itu surga neraka. Dia sudah lama tahu ajaran Islam. Tapi yang menyentuh hatinya belum ada. Dia nonton TV, hatinya tak tersentuh. Dia tiap hari dapat info dari internet. Bahkan video tentang neraka pun sudah ada. Video neraka, orang menjerit-jerit, tertusuk-tusuk. Inilah kira-kira gambar. Dia tak tersentuh. Yang menyentuh hati dia ucapan saudaranya. Kapan tobat? Hanya singkat saja, kapan tobat? Tapi dua kata itu, kapan tobat, terus menghantui pikirannya. Dia sedang makan, kapan tobat? Dia pas mau tidur, kapan tobat? Wajah saudaranya itu terbayang terus, kapan tobat? Kapan tobat? Itulah yang dikatakan Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena lidahmu. Satu orang saja jamaahmu. Kau tak pernah ceramah di TV, tak pernah masuk YouTube, tak pernah ceramah depan orang banyak. Satu orang saja yang kau ceramahi. Khairun min humurin ni'am. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada langit, bumi, dunia beserta isinya. Bertamu ke rumah orang, sampai masanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya mohon izin dulu ya. Mau kemana? Ngobrol kita belum selesai. Azan ke masjid. Singkat kalimatnya, saya izin dulu azan mau ke masjid. 5 kata. Awalnya mungkin dia marah, alah sombong kamu, baru ke masjid 2 hari. Pergi sana. Tapi besok menjadi sentuhan dalam hatinya. Saya kapan ke masjid? Dia sudah menemukan titik baliknya. Dia sudah bertobat kepada Allah. Saya kenapa belum juga lagi? Kapan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tayasu, jangan pernah putus asa min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin. Cermin itu ada satu titik. Ini cermin. Cermin itu, Ustaz saya nggak suka cermin yang oval, yang bulat. Oke, kita ikuti seleranya. Cermin bulat.
Satu kali berdosa, 1 titik. Satu kali berdosa, 1 titik. Satu kali berdosa, 1 titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit, setelah dia dibersihkan, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, bersih sebersih-bersihnya, bersih. Pulang haji bersih. Datang tamu, ceritain kawan sekamar, shopping melulu, kotor lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah suci bersih jangan kau kotori. Suci bersih, begitu ada terasa sedikit, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cermin ini bukan mau ngelihat yang tidak-tidak, tapi melihat diri kita. Ketika kita merasa diri kita bersih, tidak ada dosa, sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa. Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah, dan dosa. Ustaz Somad kan ustaz, ada dosanya? Ada. Masih digoda setan. Setannya ustaz juga. Oleh sebab itu maka senantiasa merasa ini, diri ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Fisik, psikis. Tapi Allah Maha baik, maka dia buatkan obatnya. Aflaha, beruntung yang sudah membersihkan dari segala penyakit ini. Lalu kemudian yang kotor-kotor tadi dibersihkan. Maka dibersihkanlah dia dengan cara orang yang takabur, sombong. Apa obatnya? Tawadhu. Takbur, tawadhu. Orang yang riya, memperlihatkan amalnya. Apa obatnya? Ikhlas. Orang yang berkeluh kesah dengan segala macam ujian hidupnya, apa obatnya? Ridha. Ridha, menerima dengan tawakal. Ridha, melepaskan segalanya kepada Allah. Makanya sebelum keluar rumah, habis sholat subuh pagi, dia katakan, raditu billahi rabba. Aku ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kita berkeluh kesah, marah, ngamuk, numbuk dinding, selesai masalah. Kalau kita sedang dililit masalah, kita tumbuk dinding. Insya Allah yang masalah lama selesai, muncul masalah baru, tangan patah. Makanya lepaskan segalanya, ambil air wudhu, siram gejolak api dalam hati tadi, angkat kedua tangan. Kalau kebetulan pagi sholat duha, Allah Akbar. Kalau kebetulan malam sholat tahajud. Kalau sekeliling dunia ini sudah tak mau lagi mendengar omongan kita, keluh kesah kita, tak ada lagi kawan tempat mencurahkan kerisauan kita, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke lantai. Malaikat-malaikat di langit akan melihat di tengah malam gelap itu ada satu rumah yang terang benderang. Itu rumah siapa? Rumah orang yang bertahajud. Besok malam dia lihat lagi, itu rumah siapa? Rumah tahajud. Besok malam dia lihat lagi bercahaya, itu rumah siapa? Rumah bertahajud. Malam berikutnya dilihat, kenapa padam? Masalahnya sudah hilang, dia berhenti tahajud. Kenapa ketika ada masalah baru kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun 2 rakaat, walaupun singkat, walaupun pendek. Afdalnya tahajud jam 1, jam 2, betul. Tapi jangan gara-gara mau mengejar jam 1, jam 2, lalu jam 4 kita tidak tahajud. Bangun, lihat jam 4. Gak afdol. Langsung tidur. Kenapa bangun jam 4? Memang jamnya di setel jam 4, ya jam 4. Coba setel jam 1, jam 2. Oleh sebab itu maka ini semua adalah obat-obat dan penyakit. Setelah itu Allah Ta'ala berikan. Sama seperti dokter. Pak dokter, saya ini kena penyakit. Kata orang mudah marah-marah. Katanya darah tinggi, kolesterol naik. Lalu kemudian ada ini segala macam. Dokter cuma ngasih tahu. Bapak rajin olahraga, banyak makan buah, jangan makan kambing, jangan kolesterol, jangan minum susu, tenangkan pikiran. Ini obatnya, ini 1 hari sekali, yang ini dimakan setelah makan, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini 3 kali.
Habis itu terserah. Dokter tidak maksa, kamu harus, enggak, silakan. Kalau saya nggak mau makan ini, terus saya makan ini, makan ini, nggak mau makan obat, silakan aja, mati cepat. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang melihat kita bukan CCTV, yang melihat kita dia la ta'khudhuhu sinatun wal naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Makanya ketika nanti imam membaca ayat ini, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, ini yang kami kaji kemarin. Hai jiwa yang gabungan antara ruh dan jasad, yang gara-gara ruh dengan jasad bersatu ini muncul tamak, muncul rakus, muncul pelit, muncul bakhil, muncul dendam kesumat, muncul hasad dengki, muncul busuk hati, muncul marah, muncul egois. Sucikan dengan tawadu, sucikan dengan ikhlas, bersihkan dengan zikir, senantiasa merasa diri hina. Saya Ustaz kalau dengar pengajian dah nggak masuk lagi, pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Bukan itu maksud saya Ustaz. Telinga saya dengar tapi tak masuk ke hati. Pergi ke rumah sakit. Kemarin saya pergi ke Bandung, dibawa oleh Ustaz Hanan At-Taki, mampir ke rumah teduh. Ternyata hati yang panas mampir ke rumah teduh itu teduh, meleleh air mata. Ada saudara kita yang kena kanker mata yang besarnya hampir sebesar kepala. Perempuan-perempuan yang dikira hamil 9 bulan, rupanya di dalam tumor, cancer, kanker. Ibu sudah kena berapa lama? Sudah 4 bulan Ustaz. 4 bulan sebesar ini? Iya, 4 bulan tapi sebesar 9 bulan kandungan. Jadwal operasi kapan? 2020. Bayangkan itu. Napas sudah sesak sampai. Di sana baru terasa, oh hebat Ustadz Hanan. Dia bawa saya jalan-jalan, bukan ke bukit, bukan ke gunung, bukan ke pantai. Dia bawa jalan-jalan. Melihat itu semua, Allah sedang negur Abdul Somad. Beban yang kau rasakan sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Napasmu masih lapang, pandanganmu masih jelas. Tapi saudara, mandi ke pantai, tiba-tiba ada luka sedikit di garu. Hanya 9 bulan tiba-tiba kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Anak muda umur 23 tahun. Ya Allah. Sampai di sana saya diminta menyampaikan tausiah kepada Al-Mukarram bersama tausiah. Baru megang mic sudah. Mana suara menggelegar tablik akbar? Hilang. Jadi untuk merontokkan sifat-sifat yang jelek baik fisik psikis ini, tak selamanya pengajian, tak selamanya ceramah. Tapi yang gara-gara ini nanti jadi sunyi pengajian. Kemana semua? Kenapa kalian nggak ada? Tak selamanya pengajian itu. Kita harus selalu lihat orang sakit. Betul. Tidak ada orang nasihati saya. Tak ada ustaz menggurui menasihati saya. Dari mana ustaz mengambil nasihat pelajaran? Dengan pergi. Pergi ke panti jompo. Kita lihat kulitnya yang keriput, rapuh. Ustaz, ini tidak bisa lagi dimasukkan jarum suntik. Kenapa? Usia sudah 95 tahun, sudah seperti tisu, sobek, lapuk. Abdul Somad, 40 tahun lagi kulitmu juga akan seperti ini, menggigil, tak dapat tegak. Masih syukur ada yang menyuapi, masih syukur masih ada orang baik. Maka saat ketika melihat itu, saya yakin suami-suami yang sombong, yang kasar, yang tak peduli, yang lihat itu dia, oh ternyata nanti sampai masanya aku duduk di kursi seperti ini, yang menyuapi nanti adalah dia yang baik selama ini. Ibu pun kasih tahu juga, mas kalau macam-macam nanti gini-gini. Jadi tidak selamanya nasihat. Ada nasihat lewat mata lebih masuk ke dalam hati kita. Makanya ada ungkapan lisanul hal, perbuatan, action, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati. Ketika meninggal almarhumah emak saya, lalu pas mengkebumikan mereka tanya, siapa yang masuk ke dalam? Otomatis anak saya dan adik saya masuk dengan Ustadz Zulfadli, sahabat, bertiga kami masuk.
sepupu ada 2 orang masuk ke dalam. Saya bagian kepala, saya yang meletakkan ke dalam. Sunnah untuk menempelkan hidung, kain dibuka, hidung ini sunnah ditempelkan ke tanah. Buka penutup wajah, buka ikatan, tempelkan hidung ke tanah. Saat saya menempelkan itulah rasanya tak ada harga dunia, hilang semuanya. Kau pun akan begini juga nanti Abdul Somad. Anakmu yang akan memegang kepalamu, dimiringkannya ke kanan ke arah kiblat, ditempelkannya hidungmu ke dinding. Tak ada jarak lagi. Sekaya-kaya orang, belum pernah saya melihat dipasang keramik di bawah. Nanti kalau saya mati, posong keramik, posong marmer, supaya hidung jangan mencium tanah. Enggak, tetap ikut sunnah, diciumkan hidung ke tanah, menghadap ke arah kiblat, miring. Apa yang dibawa menghadap Allah SWT. Insya Allah itu mengikis hasad, mengikis dengki, mengikis angkuh, mengikis sombong. Kalau terasa iman sudah agak kurang, low down, ngaji lagi. Apakah masa lalu kita itu semuanya baik? Jangan pernah merasa diri baik. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri kamu suci, karena kita adalah orang yang penuh bergelimang dosa. Kullu semua, kullu bani Adam, semua anak cucu cicit keturunan Adam, khata'un. Diambil dari kata khata', salah. Semua kita ini pernah buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah salah adalah orang-orang yang tawwabun. Tawwabun diambil dari kata taba yatubu tawwab, kembali ke pangkal jalan. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalanku ini mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalanku ini mustaqim kata Allah. Tapi ketika melewati jalan itu, kadang kita tak mustaqim. Jalan Allah itu mustaqim, tapi kita melewatinya tidak mustaqim. Kadang kita terpeleset, jatuh, melompat, berkubang, kotor, naik lagi, sucikan lagi. Seperti orang yang tinggal di tepi sungai, lalu kemudian dia mandi pagi. Habis dari pagi kotor, kena najis, kena noda, kena bersihkan lagi, tapi ternyata kotor lagi. Maka kata Nabi SAW, man ahsana fima baqiya, siapa yang sanggup berbuat ihsan di sisa-sisa usia ini. Berapa lagi sisanya Pak Ustaz? Kita tak tahu. Man ahsana, siapa yang sanggup berlaku ihsan fima baqiya, pada sisa-sisa usia ini, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lalu diampunkan Allah. Apa itu ihsan? Apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau menyaksikannya, seakan-akan engkau sampai pada tingkat musyahadah, mempersaksikannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau kau tak dapat melihatnya, dia melihat engkau. Inilah maqam ihsan. Tadi waktu salat semuanya menunduk menghadap tempat sujud. Allahu Akbar. Adakah di antara kita yang melihat Allah? Tidak. Lalu kenapa kita seperti ada burung yang bertengger di atas kepala, tak ada yang bergerak, mata semuanya, tak ada yang menoleh, menengok kaligrafi, menengok AC, menengok jam. Kenapa? Kenapa tak ada yang memandang? Kenapa tak ada yang melihat? Ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan engkau melihat dia, andai tidak kau sanggup, maka dia melihat engkau. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni Pak Ustaz dulu bukan orang baik. Semua sudah saya minum sudah. Dari mulai vodka, Carlsberg, Max, Kampur, Tua, Utau, sabu-sabu, pil rohimol, pil anjing gila. Sudah semua makan dah semua Pak Ustaz. Tapi dari raut wajah tak ada nampak penyesalan. Hanya kebanggaan saja. Bangga sudah mengkonsumsi itu semua. Bukan itu taubat itu.
Taubat adalah ketika orang menyesali masa lalu yang bergelimang dosa, sehingga setelah itu ahsana fima madha, yang madha yang lalu itu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan kembali lagi, tapi yang akan datang diperbaiki, menemukan titik balik. Sampai kapan Pak Ustaz? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, Allah menerima orang menemukan titik baliknya malam yugharghir, selama sebelum gharqarah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Taubat nasuha dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana, siapa yang berbuat baik, fima baqiya, pada sisa-sisa hidupnya, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lewat-lewat, yang lalu-lalu. Sekarang kebalikannya. Man asaa fima baqiya, sudahlah sisa umur tadi pendek, sedikit, tidak banyak, tidak panjang. Asaa fima baqiya, yang lewat-lewat lagi, terus dia lanjutkan. Asaa fima baqiya, sisa umur yang ada itu tetap juga dia buat asaa, buat dosa. Lalu apa yang terjadi? Ukhidha, maka Allah tetap menghukumnya. Yang mana? Ma madha, yang lalu, wa ma baqiya, dan yang akan datang. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apakah orang yang sudah bertaubat itu ditutupi yang lalu-lalu? Ditutup Allah. Tapi ketika dia tidak memperbaiki, tidak ihsan, maka ukhiza, dibukakan Allah lagi aib-aib, cacat-cacat di masa lalu. Lalu setelah itu yang akan datang tetap dihukum Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini cuma dua saja, madha, baqiyah. Yang paling baik madhanya ihsan, baqiyahnya ihsan. Itu the best itu. Yang tak baik baqiyah, madha tak baik, tapi baqiyahnya baik. Okey, pertengahan. Yang paling parah madha dosa, baqiyah dosa. Tak ada sisa kebaikan sama sekali. Na'udzubillah. Bapak Ibu, apakah Ustaz Abdul Somad itu tak ada dosa? Oh, bergelimang dosa. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kita merasa berdosa dengan satu perbuatan dosa lebih baik daripada merasa alim dengan satu perbuatan amal saleh. Satu perbuatan dosa pernah dia buat, tapi itu terus menghantui isi kepalanya, sehingga dia merasa orang paling tidak layak masuk ke dalam surga. Sampai-sampai diucapkannya, ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi ya Tuhan, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga tak kuat masuk neraka. Untuk masuk surga rasanya aku tak layak, melihatkan banyaknya dosa-dosaku di masa lalu. Mau yang mu'allaf ataupun mau yang Islam taubat, kita ini cuma dua saja. Orang Islam yang punya masa lalu bertaubat, yang kedua orang kafir yang masuk Islam. Dua-dua itu ada di tempat kita. Mu'allaf center kita yang dibimbing oleh para ustaz kita, itu mereka adalah orang-orang yang dulu menyembah Yesus Kristus, Santa Maria, Siddhartha Gautama, pokok kayu, menyembah hantu setan. Tapi kemudian bersyahadat di hadapan kita, kita menyaksikannya semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Putih, bersih. Tinggal mengisi baqiyah ihsan. Man ahsana, isilah yang baik-baik. Adapun kita memang dari lahir sudah Islam, ayah muslim, ibu muslimah, lahir sebagai seorang muslim, tapi kita silap, kita khilaf, kita salah. Lalu kemudian menemukan titik balik usia 35, 40, 45, 50, taubat nasuha, beramal soleh. Masalah mengajak orang taubat, masalah ngajak orang sholat, tak perlu LCMA. Ini sekarang kita ketemu dengan dua kelompok manusia yang tidak mengerti Islam. Yang satu berpendapat yang ngajak orang sholat, yang ngajak taubat harus ustaz. Kamu sudah taubat, kamu bergelimang dosa, ngapain kamu ceramahi saya? Emang kamu ustaz? Emang kamu LCMA? Urus saja diri kamu sendiri. Ini privasi saya. Mau saya masuk surga, mau saya masuk neraka, itu urusan saya.
Ini orang tidak paham ajaran Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah lama tahu itu surga neraka. Dia sudah lama tahu ajaran Islam, tapi yang menyentuh hatinya belum ada. Dia nonton TV, hatinya tak tersentuh. Dia tiap hari dapat info dari internet, bahkan video tentang neraka pun sudah ada. Video neraka, orang menjerit-jerit tertusuk-tusuk. Inilah kira-kira gambar. Dia tak tersentuh. Yang menyentuh hati dia ucapan saudaranya. Kapan tobat? Hanya singkat saja, kapan tobat? Tapi dua kata itu, kapan tobat, terus menghantui pikirannya. Dia sedang makan, kapan tobat? Dia pas mau tidur, kapan tobat? Wajah saudaranya itu terbayang terus, kapan tobat? Kapan tobat? Itulah yang dikatakan Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena lidahmu. Satu orang saja jamaahmu. Kau tak pernah ceramah di TV, tak pernah masuk YouTube, tak pernah ceramah depan orang banyak. Satu orang saja yang kau ceramahi. Khairun min humurin ni'am. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada langit, bumi, dunia beserta isinya. Bertamu ke rumah orang, sampai masanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya mohon izin dulu ya. Mau kemana? Ngobrol kita belum selesai. Azan ke masjid. Singkat kalimatnya, saya izin dulu azan mau ke masjid. 5 kata. Awalnya mungkin dia marah, alah sombong kamu, baru ke masjid 2 hari. Pergi sana. Tapi besok menjadi sentuhan dalam hatinya. Saya kapan ke masjid? Dia sudah menemukan titik baliknya. Dia sudah bertobat kepada Allah. Saya kenapa belum juga lagi? Kapan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tayasu, jangan pernah putus asa min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin. Cermin itu ada satu titik. Ini cermin. Cermin itu, Ustaz saya nggak suka cermin yang oval, yang bulat. Oke, kita ikuti seleranya. Cermin bulat. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit, setelah dia dibersihkan, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, bersih sebersih-bersihnya, bersih. Pulang haji bersih. Datang tamu, ceritain kawan sekamar, shopping melulu, kotor lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah suci bersih jangan kau kotori. Suci bersih, begitu ada terasa sedikit, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cermin ini bukan mau ngelihat yang tidak-tidak, tapi melihat diri kita. Ketika kita merasa diri kita bersih, tidak ada dosa, sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa. Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah, dan dosa. Ustaz Somad kan Ustaz, ada dosanya? Ada. Masih digoda setan. Setannya Ustaz juga. Oleh sebab itu maka Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian yang sangat luar biasa, kajian yang penuh ilmu, penuh hikmah, penuh makna yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa mari kita sama-sama doakan beliau. Semoga beliau selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, sampai bertemu di kajian selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kajian yang sangat luar biasa dari guru kita tadi, saatnya kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Semoga aktivitas kita hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.